menjadi cahaya informasi. Nusantara murni, lugas dan terpercaya, mengabarkan bangsa dengan jiwa yang merdeka. Nusantara murni, selalu ada bersama, menyuarakan kebenaran. Kembali lagi kita berjumpa di nusantaramurni.com bersama narasumber kita. Beliau adalah seorang pengusaha properti dan juga pemilik SPPG. Mari kita secara langsung perkenalkan dengan beliau langsung. Selamat pagi, Pak Bagio. Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, terima kasih Pak Aldi atas kehadirannya dalam acara podcast. Jadi begini, Pak Bagio, sebagai pemilik SPPG, saya mendengar informasi bahwa Anda memiliki 5 dapur nih. Salah satunya di Anyelir, Bajre, Pandak Gede Kediri, Marga Desa Batanyu, Desa Daupeken, Jalan Varigata, betul? Betul. Nah, bagi seorang pengusaha yang terkemuka di Yayasan Ar-Rasyidun, bagaimana Anda mengatur waktu seperti itu? Dan apa yang memotivasi Anda sehingga Anda memilih menjadi mitra SPPG ini? Silakan. Ya. Perlu diketahui bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini yang diimplementasikan bekerja sama dengan mitra yayasan untuk dalam rangka meningkatkan gizi khususnya bagi anak didik kita dari TK, SD, SLTP, dan SLTA, serta ketiga itu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Nah, ini program ini sangat bermanfaat khususnya bagi masyarakat yang kehidupannya sedang, yang di bawah, itu sangat bermanfaat untuk masyarakat kita, khususnya di pedesaan. Itu manfaat yang kedua, itu sangat luar biasa karena program BGN ini akan merekrut, mengurangi pengangguran, baik itu pengangguran generasi muda yang baru-baru tamat ini sehingga sarjana sejumlah 30.000 lebih itu bisa direkrut di Badan Gizi Nasional untuk bekerja menjadi kepala SPPG di masing-masing daerah itu. Manfaat yang kedua, di sekitar SPPG yang dibangun oleh bekerja sama mitra dan Badan Gizi Nasional itu sangat luar biasa karena tenaga kerja yang ada di sekitar SPPG ini akan terekrut, baik ibu-ibu yang nganggur, baik generasi muda yang tamat SLTA maupun SMP bisa bekerja di sana, sehingga manfaatnya mengurangi lapangan pekerjaan. Yang kedua, bermanfaat bagi satu, itu bisa dari UMKM, BUMDes, Koperasi Merah Putih, ya, terus perusahaan daerah, itu semua terlibat. Yang paling hebat lagi, para petani kita. Para petani kita itu bisa kehidupannya lebih baik, lebih layak. Karena dengan adanya kebutuhan sayuran, buah-buahan, peternakan telur, ayam, tempe, tahu. Jadi semuanya itu ada kriteria, Pak, ya? Iya, betul. Jadi manfaatnya luar biasa ini terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya itu. Bisa kita bayangkan, Pak. Satu kabupaten itu bisa kadang-kadang bisa 30 dapur, 40, 50. Luar biasa, ya. Nah, itu luar biasa, manfaatnya luar biasa. Ya. Ada berapa pekerja, Pak, di SPPG? Kalau di SPPG dapur, masing-masing SPPG itu ada 3 staf ASN dari pegawai pusat, dari BGN itu
kepala SPPG, yang kedua ahli gizi dan akunting. Itu staf yang dibayar oleh pemerintah yang SEM nantinya. Dan ditambah lagi 47 relawan. Nah, 47 relawan ini terbagi menjadi beberapa divisi, Pak. Dan asisten lapangan. Nah, asisten lapangan ini ya juga membantu kepala SPPG itu ngurusi semua. Luar biasa, Pak. Itu ada divisi cuci ompreng ya, ada divisi persiapan untuk mempersiapkan yang akan dimasak diproduksi malam hari. Bahan bakunya. Bahan bakunya, ada produksi apalagi masak. Nah, masak ini sangat luar biasa karena kita harus manajemennya juga bagus, kita atur sedemikian rupa agar kita tidak terjadi masalah. Jadi mungkin ada shift 1, shift 2 dan mungkin pelaksanaannya jamnya dimajukan dari jam 11 mungkin bisa jam 12 mulai produksi. Setiap ruangan steril, Pak ya? Setiap ruangan kita steril. Jadi dari SLHS itu harus kita siap, pelatihan damkar itu juga harus wajib, sertifikat halal itu juga harus wajib, itu salah satunya begitu. Kok bisa Bapak sebagai pengusaha properti juga, sebagai pemilik SPPG juga, nah apa sih tantangan yang terbesar Pak, yang pernah Anda hadapi? Sebetulnya segala macam usaha itu tantangan pasti ada. Nah, pertama, kenapa saya betul-betul mencurahkan kita semua untuk program MBG ini, baik dalam pelaksanaan, dalam pembangunan gedung, sarana, itu kita siapkan. Jadi kita program MBG ini juga tidak main-main, karena yang kita layani itu betul-betul untuk pemenuhan visi masyarakat, khususnya adik-adik kita yang masih menempuh ilmu. Jadi program ini sangat luar biasa, Pak. Jadi tantangannya itu banyak, ada yang positif, ada yang negatif, tapi tergantung manajemen kita. Bagaimana kita pelaksanaan dengan baik, ini manajemen, Pak. Jadi pelaksanaan MBG dengan baik, kita tata kelolanya, kita harus terutamanya tadi syaratnya dapur sesuai SOP ya, kesehatan, semua lah harus lengkap. Yang kedua, tata kelola kita mungkin sistem pembagian manajemen, misalnya pelaksanaan operasional harus kita bagi divisi-divisi. Ya, terus itu yang sangat harus diperhatikan. Bagaimana Anda melihat SPPG ini 5 tahun hingga 10 tahun ke depan? Terima kasih Pak. Jadi SPPG yang diprogramkan pemerintah ini sangat luar biasa, menyentuh hati rakyat dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa begitu? Saya lebih suka itu. Makanya saya ikut terjun di SPPG melalui Yayasan Ar-Rasyidun. Sangat luar biasa. Saya senang bekerja di yayasan ini, di MBG. Karena apa? Kita tuh betul-betul mencurahkan semua pengalaman kita, baik kita pengalaman dapat dari dapur, maupun pengalaman dari luar. Kita bisa mengatur ini program baru, Pak. Pertama kita program berjalan satu mulai buka itu kita memang harus susah sampai kita 1 minggu tidak tidur. Tidur paling 2 jam karena kita belajar kan. Tapi kalau sudah berjalan sesuai dengan arahan SOP-nya itu ya enak, tetap kita kontrol. Jadi kita sering, saya selaku owner, selaku yayasan, setiap penerimaan gaji relawan itu hadir saya, Pak. Hadir memberikan motivasi kepada seluruh relawan, baik itu kepala SPPG, ahli gizi, semua. Jadi kita saling tukar pengalaman di lapangan, kita saling mengisi, kita agar kompak, agar cara kerja tata kelolanya itu baik. Nah, kita sering, Pak, ada keluhan-keluhan kita tabung, kita perbaiki. Nah, ini salah satu untuk kesuksesan program MBG agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa dari dalam,
dan bisa dari luar, Pak. Iya. Dari dalam itu, dari kita sendiri, dari relawan sendiri. Ada susupan dari orang yang tidak berkenan dengan adanya program ini. Bisa, Pak. Ini pengalaman kita dong. Nah, kalau dia ada orang berkenan, seperti apa Anda menyikapi? Nah, salah satunya itu bisa melalui wali murid, Ya, oh, oke, ya, oke. bisa dari sekolah juga, ya. Itu bisa karena komunikasi itu misalnya salah satu siswa, Pak, ya, itu sakit dari rumah, ya kan. Terus sehingga dia makan nggak enak kalau Iya. rumah sakit, nah, sehingga akan teman-temannya ikut-ikutan, Pak. Nah, tetapi di sekolah lain tidak. Nah, ini salah satu masalah yang kita hadapi kan. Nah, ini jangan sampai dibesar-besarkan karena program ini sangat program mulia sekali bagi masyarakat. Manfaatnya luar biasa. Oke. Yang dulunya anak-anak tidak dapat makan yang bergizi, pemenuhan. Sekarang ini loh dikucurkan dana untuk program nasional ini sehingga manfaatnya bukan dari siswa aja, termasuk dari masyarakat, lingkungan. Nah, ini program 5 tahun dan 10 tahun akan datang, bahkan bukan sampai 5 tahun 10 tahun, Pak Ardi. Program ini sampai 20 tahun. Wow. Kenapa saya bilang panjang ya? Dari program TK udah kita kasih gizi, makanan bergizi, dari ibu hamil lagi. Dari ibu hamil menyusui balita itu sudah dikasih gizi, pemerintah sudah pintar. Dikasih gizi sehingga nanti TK dikasih lagi makanan yang bergizi sampai SD, sampai SLDP, sampai SLTA. Itu kan programnya lama. Iya. Nah, itu 20 tahun. Iya. Baru 20 tahun baru berhasil, baru kelihatan bahwa masyarakat anak siswa kita yang dapat pemenuhan gizi dari awal ini program ini tahun 2020 khususnya tahun 2045 Indonesia emas, Pak. Karena IQ anak-anak kita sudah cerdas. Jadi program dari Pak Presiden tercapai ya? Tercapai. Meskipun nanti presiden baru, harapan saya ini karena program strategis, program nasional untuk mencerdaskan khususnya anak-anak generasi muda ini menjadi generasi emas. Berarti Tahun program ini berkelanjutan gitu, Pak? berkelanjutan, Oke. saya. Nah, pemirsa, ini Pak Bagi Utomo ini sebagai pemilik dapur MBG yang punya 5 dapur di daerah Tabanan, Pak ya, di Kabupaten Tabanan. Beliau orang yang luar biasa. Beliau pukul 1 pagi sampai jam 3 pagi masih kunjungan, kirim video ke saya ini. Kunjungan ke dapur-dapurnya. Nah, kita tanya, bagaimana Anda menanggapi agenda untuk kita jumpa pers? Bagaimana, Pak? Beliau ini peduli dengan pers juga. Bagaimana bisa? Saya terima menanggapi? kasih. Karena pers itu juga sangat membantu kita. Dalam arti membantu untuk membuat berita-berita itu yang positif. Ya, seperti memang kita dalam hal ini sebagai owner, sebagai yayasan perwakilan yayasan, itu harus bertanggung jawab semua. Itu saya lakukan itu mungkin 1 minggu 2 kali kita keliling dapur, bukan kita hanya nengok, kita selalu mengincipi sekaligus memberikan arahan, memberikan motivasi, memberikan pembinaan agar kompak antara relawan. Itu salah satu tanggung jawab juga kita sebagai owner di perwakilan mitra agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Harus begitu, Pak. Kita masalahnya ini program yang harus betul hati-hati dikelola dengan tata kelola yang betul, yang benar. Makanya banyak dapur MBG mungkin ada yang salah satu terjadi hal yang karena tata kelolanya kurang mengikuti SOP, Pak. Coba kalau mengikuti SOP itu sangatlah bisa. Seperti sekarang ini saya sangat mendukung sekali. Kalau dulu kan penerima manfaat itu sampai 3.500 sampai 3.000, bayangkan itu masaknya mulai jam berapa sehingga akan bisa terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Makanya sekarang pemerintah khususnya BGN itu lebih pintar lagi, lebih cerdas untuk menemukan supaya tidak terjadi hal sehingga ada pembatasan kuota. Jadi setiap dapur mungkin 2.000 itu maksimal, kan aman jadinya. Iya. SOP bagus bisa dilaksanakan, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Itulah salah satunya, Pak. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk kata motivasi atau pesan
pesan Anda kepada masyarakat atas kepastian masyarakat dan pemerintah kepada Anda. Silakan, Pak. Pesan saya khususnya kepada masyarakat yang penerima manfaat, dukunglah program pemerintah, dalam hal ini program makan bergizi gratis yang sudah luar biasa membantu masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu, sehingga bisa menikmati anak-anak kita makanan yang bergizi tiap hari, tiap masuk sekolah, bahkan libur diberikan makanan kering. Jadi misalnya Sabtu libur, ya itu dikasih makanan kering. Iya. Nah sekarang luar biasanya untuk sekolah-sekolahan itu ada namanya tugas piket kan, itu ada biayanya untuk sekedar untuk membantu sekolah-sekolahan itu. Ya itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan khususnya masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Tabanan ini betul-betul memanfaatkan dan bersyukur dengan adanya program makan bergizi gratis ini, sehingga anak-anak kita akan mungkin tahun 2030 sudah ada perkembangan, tahun 2035 sudah ada perkembangan peningkatan gizi, pemenuhan gizinya. Tahun 2045 kita sudah menuju Indonesia Emas. Harapan saya program ini didukung oleh masyarakat sampai 20 tahun. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Nah, demikian pemirsa nusantaraMurni.com. Kita akan jumpa lagi dengan berita-berita yang aktual, lugas, dan terpercaya. Tentunya bersama narasumber atau tokoh-tokoh yang luar biasa. Ya, terima kasih Pak Bagio. Siap. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih tipnya. Terima kasih. Ya. Sama-sama Pak Andi.